namanya itu adalah climate engineering atau geoengineering atau climate intervention, di mana rekayasa iklim itu dibagi dua strategi. Yang pertama itu untuk bahasa Indonesianya biar lebih gampang, pengelolaan radiasi matahari. Itu yang pertama, strategi pertama. Itu dibagi menjadi banyak cara. Pertama, modifikasi albedo permukaan yang tadi dijelaskan oleh saudara Faras. Itu albedo permukaan itu intinya adalah membuat bumi itu mengurangi cahaya matahari tersebut. Jadi cahaya matahari itu dipantulkan lagi ke angkasa. Nah, lalu yang dijelaskan oleh saudara dijelaskan oleh saudara Yasin Hakim itu tentang biokar, pembuatan zat kimia biokar, di mana ketika pembakaran itu jadi mengurangi oksigen, di mana itu akan mengurangi dari hasil pembakaran tersebut. Seperti kita ketahui bahwa hasil pembakaran itu pasti menghasilkan CO2, tetapi dengan zat kimia biokar ini itu akan mengurangi CO2 tersebut bahkan sampai 0, ataupun nanti bisa disimpan kembali ke dalam tanah. Nah, itu dia. Nah, sekarang di sini saya ingin membahas dengan teknik lain lagi, yaitu strategi karbon dioksida removal atau yang disebut dengan pengurangan gas rumah kaca, atau intinya pengurangan CO2 di udara. Nah, di sini ada satu cara lagi namanya alat penangkap karbon dari udara. Nah, di sini itu membahas tentang carbon air capture bahasa Inggrisnya. Alat ini saat ini terus dikembangkan sampai sekarang. Jadi alat ini itu intinya gitu, menangkap karbon dioksida di udara seperti tumbuhan, intinya seperti tumbuhan, ditangkap oleh alat tersebut. Terus karbon dioksidanya itu disimpan, bisa dijual. Intinya gini. Jadi karbon dioksida itu kan kita mikirnya, oh karbon dioksida ini terlalu berbahaya, terlalu seperti ini. Ya, intinya bullshit lah akan hal itu. Nah, karbon dioksida ini sebenarnya masih karbonnya ini masih bisa kita manfaatkan. Misalkan contohnya pensil itu kan dia dalamnya itu terbuat dari karbon. Kita bisa menggunakan, jadi alat tadi menangkap karbon, dia mengeluarkan hasilnya oksigen, karbonnya bisa disimpan, bisa digunakan lagi. Yaitu caranya adalah bisa untuk tadi pensil, atau misalkan digunakan untuk industri lain, atau misalkan transport, misalkan nanti di masa depan bisa digunakan untuk bahan bakar yang lebih baik lagi. Nanti jadi bahan bakar mobil tersebut menghasilkan CO2, dimasukkan lagi ke alat tersebut lagi. Jadi intinya karbon dioksida itu tidak bertambah. Setidaknya kalau kita tidak bisa menguranginya, kita bisa kita tidak menemukan karbon dioksida. Bukankah tumbuhan juga sama seperti itu? Dan justru tumbuhan akan lebih baik untuk menyimpan karbon dioksida. Karbon dioksida tidak akan habis di permukaan bumi, ya, akan terus digunakan. Lalu untuk geoengineering, lalu pengelolaan radiasi matahari. Sebenarnya ini ya ketika sinar matahari dipantulkan lagi ke udara, justru ini akan membuat pemanasan global lagi, karena kita tahu memantulkan cahaya matahari lalu ke udara itu sama seperti gedung-gedung yang ada di perkotaan. Gedung-gedung tinggi yang kaca-kaca yang ada di gedung-gedung perkotaan yang sangat tinggi itu sama seperti yang pengelolaan radiasi matahari, yakni memantulkan lagi ke langit. Dan justru ketika CO2 lalu NO2, gas-gas nitrogen, CO2 lainnya terperangkap di atmosfer bumi, justru akan mengakibatkan yang akan mengakibatkan yang bernama pemanasan global. Jadi alternatif ini tidak bisa digunakan dalam menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Lalu tadi alat yang menyimpan karbon dioksida. Ini sekali lagi ini bukan termasuk dari alat dari rekayasa iklim, karena ini hampir sama dengan tumbuhan, dan justru alat ini akan lebih mahal biayanya ketimbang kita menanam tumbuhan seperti itu. Jadi dengan sebenarnya kita menanam tumbuhan saja kita sudah bisa menyelamatkan pemanasan global, tidak perlu lagi dengan hal-hal seperti itu. Kalau tadi ada katakan rekayasa iklim itu pemaknaannya luas, bagi saya rekayasa itu kita merekayasa iklim, kita merekayasa bagaimana sebuah iklim bisa berganti yang tadinya untuk yang diharapkan untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Tapi sampai sekarang belum ada ide yang lagi yang betul efektif untuk menyelamatkan rekayasa untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Terima kasih. Rekayasa iklim untuk selamatkan bumi dari pemanasan global. Rekayasa iklim yang menggunakan bahan-bahan kimia dan berbagai pengetahuan manusia lain itu
menghasilkan efek samping yang berdampak buruk bagi bumi sendiri. Apakah hal itu yang menghasilkan dampak buruk memperbaiki dan menghasilkan dampak buruk lain disebut menyelamatkan? Bukankah itu hanya menambah masalah baru sehingga kita harus mencari masalah baru lagi? Lalu ketika kita tanggulangi lagi sehingga muncul dampak buruk yang lain, itu hanya akan terus berputar dan bumi bukannya selamat, justru mungkin akan muncul kerusakan di mana-mana. Sekian. Pengamat para ahli dunia itu semua memperhatikan bagaimana cara mereka untuk mengurangi pemanasan global tersebut, yaitu caranya dengan rekayasa iklim. Jadi kalau dibilang sebenarnya rekayasa iklim itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Tadi seperti yang sudah disebutkan caranya banyak ya, ada modifikasi albedo permukaan, biokar, habis itu karbon, air capture, bahkan masih banyak cara lagi yang sampai saya belum bisa saya ingin menyebutkannya, tapi mungkin waktunya terbatas. Di sini itu ada sekitar 8 cara yang disebutkan. Bahkan penanaman reboisasi itu termasuk dari rekayasa iklim. Karena intinya apa? Rekayasa iklim itu kita membuat iklim itu menjadi berubah. Yang awalnya misalkan iklim itu naik turunnya sangat ekstrim, tapi dengan rekayasa iklim perubahan iklimnya itu tidak ekstrim, sehingga membuat musim dingin itu tidak terlalu dingin, membuat musim panas tidak terlalu panas, jadi lebih terjaga, lebih stabil. Nah, untuk kita ini fokus di pemanasan global, rekayasa iklim untuk selamatkan bumi dari pemanasan global. Nah, pemanasan globalnya itu kan tadi dari radiasi matahari, dari karbon dioksida, gas gas rumah kaca. Tadi kalau disebutkannya memang kaca-kaca seperti itu, tapi kan sebenarnya kaca itu memantulkan lagi ke angkasa gitu. Jadi cahaya matahari masuk ke dalam bumi, dipantulkan lagi dengan kaca-kaca tersebut keluar angkasa seperti itu. Untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfer itu gunakan alat tadi karbon air capture. Kalau untuk masalah ekonominya justru itu adalah hal baik. Kenapa? Karena karbon dioksidanya lagi yang tadi diambil bisa digunakan lagi untuk dijual lagi atau digunakan untuk industri, untuk transportasi. Kami dari pihak kontra masih tetap menentang rekayasa iklim merupakan sebuah cara untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Tadi Anda sebutkan reboisasi termasuk salah satu rekayasa iklim. Lalu kita kembali lagi rekayasa. Pengertian rekayasa menurut bahasa Indonesia sendiri adalah menciptakan atau menciptakan suatu hal baru. Nah, jika reboisasi juga termasuk ke dalam rekayasa iklim, mengapa Anda sebutkan tadi yang CDR dan lain-lain, sedangkan reboisasi sendiri sudah bisa menanggulangi masalah ini? Erupsi terlempar ke atmosfer dan menciptakan lapisan reflektif yang menghalangi sinar matahari. Bumi pun menjadi dingin karena sinar matahari terhalang. Penelitian dari Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Science atau SEAS menemukan bahwa rekayasa geosurya mungkin sangat efektif dalam mengurangi beberapa dampak buruk dari pemanasan global pada tanaman. Penelitian ini merupakan kolaborasi dengan Pusat Penelitian Norwegia dan Pusat Penelitian Iklim Bjerknes Universitas Sains dan Teknologi Norwegia, Pusat Penelitian Atmosfer Nasional di Boulder, Universitas Nasional Seoul, dan Akademi Ilmu Pengetahuan ke dalam atmosfer bumi. Rekayasa iklim ini bisa disebut juga dengan bioengineering. Beberapa ilmuwan percaya bahwa menembakkan aerosol sulfat ke angkasa akan membantu mendinginkan bumi. Ide ini datang dari erupsi gunung berapi, di mana ketika terjadi letusan, aerosol yang terbentuk saat erupsi terlempar ke atmosfer dan menciptakan lapisan reflektif yang menghalangi sinar matahari. Bumi pun menjadi dingin karena sinar matahari tersebut. Namun, rekayasa iklim yang disebut dengan injeksi aerosol stratosfer ternyata bisa memicu efek samping yang tidak bumi melalui pembuatan kaca-kaca pemantul radiasi sinar matahari atau menginjeksikan sulfur dioksida ke dalam lapisan stratosfer ataupun ke permukaan laut. Lalu ketiga, manipulasi skala besar lainnya misalnya berupa pembuatan megaproyek pipa vertikal di lautan lepas
yang didesain meningkatkan proses transfer absorb panas dari permukaan laut ke tanah. Jadi rekayasa iklim di sini bukan hanya sebatas menembakkan aerosol, namun banyak bentuk rekayasa iklim lain yang bisa diterapkan untuk mengatasi bumi dari pemanasan global ini. Cara mengubah sifat kita sendiri, yaitu dengan mengurangi kendaraan bermotor, menggunakan barang yang hemat energi, serta menanam pohon, lakukan program pelestarian lingkungan, meminimalisir penggunaan pemanas air, dan kurangi penggunaan AC. Yang ini mungkin memang akan memakan waktu yang cukup lama, tetapi hasil yang dihasilkan pun akan bertahan lebih lama juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adalah mengubah pola kebiasaan kita. Namun kenapa tidak jika bisa rekayasa iklim berbarengan dengan mengubah pola kebiasaan kita, maka itu akan menjadi hal yang lebih baik dan akan lebih efektif untuk bumi ke depannya. Mengapa idenya yaitu mengusulkan agar atap-atap rumah dan jalanan dicat agar menjadi warna putih. Mengapa seperti itu? Dengan mencerahkan warna permukaan pada jalan dan atap-atap, maka itu akan meningkatkan kemampuan bumi untuk memantulkan sinarnya kembali sehingga ia tidak terlalu menyerap energi panas dari matahari. Perlu kita ketahui juga, energi sebanding dengan suhu. Maka dengan berkurangnya energi yang diserap oleh bumi, maka akan berkurangnya juga suhu, maka akan mendinginnya juga suhu pada permukaan bumi. Dengan mendinginnya suhu pada permukaan bumi, maka penggunaan seperti air conditioner akan berkurang. Yang padahal air conditioner sendiri adalah penyebab pemanasan global itu sendiri. Sekian.